Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, kembali lagi nih sama aku Sana di episode 2 Meja Eksekusi Podcast Pers. Nah, di sini kita kedatangan tamu Duta Kampus periode 2020. Halo Kak. Halo Bas. Nah, sebelumnya nih kenalan dong untuk Cak dan Yuk yang baru nih. Siapa nih dari Caknya dulu? Baik, perkenalkan nama saya Reza Mahendra. Alamat saya di Desa Karanganom, Pasir Jambe. Untuk saat ini usia saya 20 tahun. Dan halo, nama saya Tasya Hikmadania. Alamat saya di Desa Mojosari dan saat ini saya berumur 18 tahun. Oke, nah kayaknya ini alamatnya jauh nggak sih dari kampus kira-kira? Kalau bagi saya sendiri enggak sih Kak, karena jarak kisaran 6 kilo itu bisa ditempuh dengan waktu 10 menit lah. PP berarti ya? Iya, PP. Kalau Yuk gimana nih? Kalau menurut saya itu dari rumah saya sampai ke kampus tuh sangat jauh, mungkin sekitar 20 menitan. Oke, nah kebetulan untuk sekarang ini kira-kira udah berapa lama ya jadi duta kampus? Kayaknya masih baru. Ya sangat baru, masih berumur sejagung. Nah, by the way udah berapa lama nih menjabat sebagai duta kampus? Tanggalnya gimana Cak? Saya lupa kayaknya. Kalau nggak salah kemarin itu kita grand final tanggal 25 Desember. Jadi kalau hitungan sampai saat ini juga mungkin kurang lebih 1 bulanan lah kita bersama di Paguyuban Duta Kampus ini. Kayaknya setahun deh, kan 2020 sampai 2021. Enggak deh. Iya betul, karena kan baru kemarin kan, baru kemarin. Iya. Wah nih sobat-sobat yang belum tahu nih mau kuliah di mana nih, di kuliah STI Widyagama Lumajang sudah ada nih bekal-bekal jadi duta kampus. Contohnya nih Cak Yuk yang baru saja termasuk maba ya udah nyalon jadi duta kampus dan terpilih. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Cak Yuk terdorong untuk menyalonkan diri sebagai duta kampus? Ayo Cak, mungkin. Kalau saya sih ya, saya ini sebenarnya Oke, nggak apa santai mungkin grogi ya teman-teman, nggak apa-apa nih. Ayo, baru pertama kali gak ikut podcast? betul, saya baru pertama ikut podcast. Cuma untuk motivasi saya untuk ikut Duta Kampus sendiri nih, yang pertama saya di sini suka dengan kegiatan yang ada di masyarakat Kak. Nah, cuma saya merasa kurang ketika saya sekolah di kampus ini, tapi saya tidak ikut suatu kegiatan. Akhirnya saya coba ikut di Duta Kampus ini, karena saya rasa Duta Kampus ini merupakan salah satu wadah yang tepat ya. Benar. Untuk saya bisa menyalurkan bakat ataupun hal-hal yang lain, dan juga saya bisa menimba ilmu-ilmu baru dari kakak-kakak sebelumnya, karena pengalaman di sini sangat penting bagi saya. Iya, dan benar. saya rasa ini adalah suatu perkembangan yang baik ketika saya ikut andil dalam kegiatan Duta Kampus ini. Tapi sebelum nyalon jadi duta ini ikut nggak sih organisasi lain gitu, UKM? Kalau UKM saya ikut Apa nih? Ikut di kewirausahaan. Wah, nih teman-teman yang tahu sama Kak siapa tadi namanya? Reza. Kak Reza nih yang mau ketemu sama Caknya Duta Kampus STI Widyagama, yuk ikut UKM kewirausahaan. Siapa tahu tertarik nih. Cuma saya belum aktif di UKM belum ini. aktif ya, iya nggak apa-apa. Untuk Yuknya gimana? Alasan pertama saya itu berawal dari saya memang ditunjuk, kayak dikasih pertanyaan sama salah satu kakak BEM. Oh gitu. Ya karena saya sendiri tidak punya kepercayaan diri, berawal dari tidak punya kepercayaan diri. Tapi saya nyoba, katanya kakak BEM tersebut, saya tidak nyebut merek nama, gak apa-apa, pertama kamu daftar dulu, mungkin kalau diterima, benar-benar diterima, mungkin kamu bisa menjadi yang saat ini kamu itu. Ya saya dengan ragu saya mendaftar, dengan keterbatasan saya mendaftar, dan
Alhamdulillah saya keterima di 20 finalis. Wah, bangga banget nih pastinya Kakak BEM. Halo, siapa nih Kakak BEM? Ini Yuknya udah kepilih. Tapi di balik apa ya kesuksesan kalian jadi duta kampus ini pasti ada tantangan nih. Ketika apa ya proses ini kan berapa duta ya? Persaingannya itu ada berapa sih? 20 finalis. 20 finalis. 10 cowok, 10 cewek. Wah, pasti berat banget ya. Gimana sih kalian cara bersaingnya itu? Tantangannya itu apa aja? Banyak. Banyak. Banyak tantangannya. Seperti kayak dari postur tubuh, bagaimana Oh, cara ada kamu juga ya? ya berjalan sebagai you, terus attitude, good looking yang saya memang berawal dari tomboy jadi Wah. perempuan itu sangat sulit. Wah, ini rahasia banget loh ya. Baru di Persnet dong. Ini kebanggaan banget bagi Persnet ini ternyata rahasianya Yuk udah terbongkar loh. Kalau Cak gimana, Cak? Kalau saya sendiri sih waktu itu yang tantangan yang paling utama bagi saya yaitu masalah public speaking. Apalagi waktu itu ada penunjukan program kerja. Di situ ada yang menurut saya dua saingan yang sangat berat. Mereka salah satunya public speakingnya bagus, kemudian satunya juga dia merupakan apa ya? Coba keliru ngomong Mbak. Orang Kalau bagi saya sendiri sih yang terjadinya di masalah gitu, itu adalah masalah public speaking. Terlebih waktu itu penyampaian program kerja. Saya lihat di antara 10 finalis ini ada dua yang menonjolkan, yaitu antara Mas Afif sama Mas Nando. Nah, Wah. dua orang ini memiliki apa ya? Katakan ilmu lebih tinggi dari saya. Tapi saya di sini tertarik karena apa? Dari misal ke Afif cara menyampaikan public speakingnya gimana itu saya bisa ambil. Oh ternyata gini. Akhirnya waktu itu langkah yang saya lakukan adalah konsultasi. Yang pertama saya kepada kakak saya, kemudian ada teman saya dari akuntansi. Itu mereka juga membantu saya dalam apa ya? Penyampaian program kerja, kemudian tata cara saya berbicara di depan publik. Mungkin itulah yang jadi motivasi saya. Ya benar banget. Terus yang kedua tadi siapa? Yang kedua itu Mas Nando. Fernando Valentin itu nggak sih? Betul. Wah, itu teman saya itu bener Keren, banget. kan itu keren banget ya. Wah, itu teman saya debat waktu dulu SMP gitu. Oh, iya. Wah, itu sip banget. Karena dia kan public speaking nasional Iya. juga kan ya. Nah itu Bener keren. banget. dia temen aku waktu SMK juga. Wah, iya. Wah, Kak SMK 1 Fernando. ya? Iya. SMK 1. Wah, hebat banget nih Kak Fernando ini bisa jadi saingannya Cak ya ternyata. Oke, terus tadi kan untuk Caknya udah dikasih tahu cara menghadapi yaitu apa ya tanya-tanya sama kakaknya gitu untuk public speaking. Kalau Yuknya cara menghadapinya itu tadi gimana sih? Berhubung saya sendiri yang menghadapinya, saya minta solusi sama ke beberapa teman dekat saya, gimana saya harus menghadapi orang-orang yang seperti itu. Memang di perempuannya itu good looking banget dan Siapa sih? Coba. Tadi kan Caknya udah ada nih, Iya. ternyata ada dua pesaing yang unggul. Kalau good Yuk looking seperti Mbak Dalia dan sama Mbak Nanda. Nanda Dara itu teman kelas saya pas kuliah dan itu menurut saya itu membuat saya insecure. Wah. Dengan kemampuan saya cuma yang saya lakukan saat itu saya cuma curhat ala-ala cewek tahu kan sendiri Iya. sama teman dan katanya teman saya itu harus tetap pede walaupun memang kamu punya kekurangan. Itu bisa ditutupi dengan hasil kerja kerasmu walaupun itu tidak memungkinkan. Iya, benar banget. Soalnya kan kita setiap manusia itu selalu punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Nah, terus gimana nih rasanya jadi Cak Yuk sekarang? Gimana Cak rasanya? Bagi Pasti saya kayak nggak kepikiran gitu kan? Kok tiba-tiba kepilih gitu? Gak kepikiran banget waktu itu. waktu itu tujuan saya ikut duta kampus bukan saya ingin jadi Cak Yu kan, enggak. Tapi yang saya inginkan di situ ketika ada karantina, bagaimana saya bisa untuk mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih 1 minggu lah. Itu dengan tertib,
kalau masalah hasil saya sih nggak terlalu mengharap yang terlalu jadi cak, enggak. Cuma di sini saya juga ada usaha ketika ada harus yang broker, kemudian penunjukan bakat, kemudian ketika kita harus apa itu coba jalan di fashion gitu. Saya Oke nih, setelah kurang lebih 2 bulan ya menjabat jadi duta kampus STIE Widya Gama Lumajang, gimana nih rasanya menjadi Cak Yuknya STIE Widya Gama Lumajang? Gimana nih, Cak atau Yuk dulu? Mungkin Yuk dulu. Oke, saya jawab. Waktu pemilihan grand finalis 5 besar, aku nggak tahu kalau memang ditunjuk. Waktu itu nomor saya 14. Dengan penyebutan MC, si MC itu nyebut nomor 14, saya kaget gitu. Wah. Ya alhamdulillah masuk 5 Iya. besar. Saya maju ya dengan kakunya. Akhirnya maju kan. Jurinya siapa sih jurinya? Kalau itu Mas Hofur, Bu Mimin ya, Cak. Sama satunya Pak Hudi ya. Itu langsung ada penampilan bakat atau gimana sih? Cuman pengumuman aja, itu pengumuman yang masuk lolos grand final atau? Setelah pengumuman grand finalis 5 besar itu, setelah itu pertanyaan. Oh, kalau penunjukan bakatnya udah ya? Udah waktu karantina. Oh iya gitu. Gimana waktu itu? Diapain sama jurinya gitu? Dikasih pertanyaan? Ya pertama itu kita ngambil pertanyaan secara random. Nanti kita kasih ke MC, lalu MC bacakan. Dan siapa yang ngasih pertanyaan itu. Oh gitu. Pokoknya seneng banget ya ketika lolos gitu tiba-tiba. Nomor berapa? Finalis nomor berapa sih? Nomor 14. Nomor 14. Ya. Langsung seneng banget gitu. Ya seneng. Seneng banget. Oke, kalau Cak Yu-nya Cak gimana nih? Tentunya gini ya Kak, ketika kita terpilih di Cak Yu kemarin, itu bagi saya bukan suatu bukan suatu kebanggaan bagi kita, enggak. Selain itu, ini merupakan suatu tanggung jawab baru bagi kita utamanya di Paguyuban Duta Kampus ini, karena di sini kita diemban beberapa tuntutan atau yang harus kita lakukan, utamanya sebagai promotor Duta Kampus ini. Terlebih sekarang ini di era pandemi, cara kita promosi kampus juga sulit karena semuanya harus via online. Kemudian kita harus sering bikin video, upload YouTube, IG dan juga Facebook dan lain sebagainya lah. Berarti udah ada rencana pembuatan Promosi kampus. Oh, promosi kampus. Berarti udah itu rencana dari kampus apa memang harus dari duta ya? Masing-masing duta harus ada promote gitu. Sebenarnya kita saling kerjasama aja dengan pihak kampus. Untuk kayak tadi kita lagi bikin video di opening untuk duta kampus. Nanti ke depan mungkin kita juga bikin semacam kegiatan di TikTok gitu. Kita promosi TikTok juga. Karena Widya Gama sendiri juga mulai punya nih akun TikTok baru. Wah, coba dong share nih akun TikToknya kampus STIE Widya Gama Lumajang. Namanya akunnya bernama Duta Kampus Wiga. Oke, teman-teman jangan lupa ya akun TikTok nih yang penggemar TikTok yang biasanya nempel-nempelin HP di tembok ya, TikTokan. Nah, sekarang boleh minta tolong nggak nih gimana sih promotnya gitu sekarang? Coba promotin akun TikToknya STIE Widya Gama Lumajang. Bisa kasih contoh Cak mungkin punya inspirasi. Atau kerjasama nih Cak, yuk ayo dong gitu. Saya kalau Nah, untuk teman-teman semua ini, utamanya yang lagi mau lulus SMA, mungkin kalian juga bingung ya mau daftar di mana. Mungkin kalian bisa daftar kuliah di Wiga juga dengan cara silakan kalian follow IG-nya, IG STIE Widya Gama Lumajang juga, kemudian ada Duta Kampus, dan juga mungkin kalian juga bisa subscribe YouTube STIE Widya Gama Lumajang. Nah, nanti di situ juga ada informasi untuk link pendaftaran. Bener banget Cak. Jadi untuk kalian bisa lihat informasi dari akun-akun tersebut yang sudah disebutin oleh Caca. Jangan lupa ya follow TikTok
Duta Kampus Wiga. Oke, terus by the way ini dengar-dengar gelombang satunya hanya gelombang satu yang bahas tes lo ya? Hanya gelombang satu yang bahas tes. Iya bener banget, Mbak MC. Oh Mbak San. Nah bener sekali teman-teman, kalian bisa kepoin sosmed kita. Bisa di Instagram, YouTube, dan jangan lupa TikTok. Oke. Nah ini lagi terbaru nih, lagi ngetren TikTok. Bener men. banget, Weh. jangan Keren sampai ini. jangan sampai kelupaan. Oke nih udah 15 menit di episode 2 Meja Eksekusi ditemenin sama Duta Kampus Cak Yu STIE Widyagama Lumajang. Terima kasih ya Cak Yu. Sama-sama. Semoga sehat sama-sama. selalu. Amin. Semoga tetap berkarya Amin. bagi kampus Nah nih. teman-teman ayo rek dan daftar Nah, di ayo Kampus nih. Wiga ya. Daftar Tak Wiga. tunggu. Oke, ini Cak Bisa Yunya. gak nyesel loh. Oke, ini Cak Yunya ganteng sama cantik-cantik loh. Wah, wis ini yang mau cari jodoh silakan daftarin buruan. Oke, bertemu lagi next time sama aku di episode ketiga. Nanti pasti ada bintang tamu yang kece-kece yang kalian tunggu-tunggu nih. Jangan lupa stay terus di IG Persnet dan juga IG-nya UKM Jurnalistik STIE Widyagama Lumajang. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.